Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari mahasiswa Kemenkes Poltekkes Padang, jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Padang. Kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Nadia Ardiani Putri, bisa dipanggil Nadia. Aku berasal dari kelas 2A dengan NIM 22411045. Halo, perkenalkan aku Rani Askia Putri, bisa dipanggil Rani. Aku dari kelas 2A dengan NIM 22411041. Perkenalkan, nama saya Ainul Aziza Rahmi, biasa dipanggil Rahmi. Saya berasal dari kelas 2A dengan NIM 2241100402. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mujahidah Salwa Latifah dari kelas 2A dengan NIM 2241100424. Hai, perkenalkan nama saya Arifah Sauda. Saya biasa dipanggil Arifah. Saya berasal dari kelas 2A dengan NIM 224110405. Hai, perkenalkan nama saya Hasnatul Zahra, bisa dipanggil Zahra. Saya berasal dari kelas 2A dengan NIM 2241100416. Hai, perkenalkan nama saya Jonda Wardani, biasa dipanggil Wanda. Saya berasal dari kelas 2A dengan NIM 2241100419. Dan saya Isra Yosayana Dewi dengan NIM 2241100418. 2020 terjadi sekitar 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini berarti terdapat sekitar 821 perempuan setiap harinya menjadi korban kekerasan di Indonesia. Saya dan juga Anda sebagai perempuan patut khawatir dengan angka ini, karena kasus yang mencuat ini belum ditambahkan dengan kasus-kasus lain yang belum diketahui karena korban takut untuk melaporkannya. Komnas Perempuan dan Anak telah mencatat lebih dari 400.000 kasus tindak kejahatan dan kekerasan telah terjadi pada perempuan, dan lebih dari 15.000 kasus tindak kejahatan telah terjadi pada anak di sepanjang tahun 2023. Dan yang paling banyak bentuk tindakan kejahatan dan kekerasan ini ialah kekerasan seksual, yaitu sekitar 38%, lalu diikuti dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dan disinilah penegakan hukum di Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan kasus tindak kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia. Karena pada marwahnya perempuan dan anak menduduki posisi yang paling lemah dibandingkan dengan laki-laki yang dianggap sebagai superior, karena laki-laki selama ini dianggap sebagai yang berkuasa. Namun yang kita rasakan selama ini, penegakan hukum di Indonesia terhadap kejahatan dan tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak Indonesia masihlah sangat lemah. Perempuan dan anak Indonesia yang mengalami tindak kejahatan dan kekerasan harus menghadapi berbagai hambatan dalam berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum. Karena mayoritas dari perempuan dan anak yang mengalami tindakan kejahatan dan kekerasan ini tidak berani melapor kepada penegak hukum. Karena bagi mereka yang melapor akan menghadapi diskriminasi dalam dunia peradilan. Esensi serta makna penegakan hukum adalah adanya keadilan. Makna dari keadilan itu sendiri memiliki berbagai macam makna, tergantung bagaimana peran serta dari perspektif. Terkait penegakan keadilan dan hukum, Indonesia sudah seharusnya memberikan kata hukum itu penyejuk bagi warga negara. Negara Indonesia ini yang menganut sebatas hukum seharusnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakatnya. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara yang menganut Pancasila, di mana Pancasila tersebut adalah sumber dari segala hukum yang ada di negara ini. Dapat dikatakan bahwa perempuan dan anak berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi
asasi manusia dalam bentuk bidang politik, bidang ekonomi, sosial, sipil, dan bidang lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak diantaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Peran bidan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh bidan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama yaitu kegiatan pelayanan di tingkat masyarakat. Bidan berperan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada kader kesehatan dan tokoh masyarakat, agar mereka mampu merespon secara simpatik terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan kegiatan ini dapat dilakukan oleh bidan dengan memanfaatkan forum dan kegiatan penyuluhan yang telah ada. Kedua yaitu kegiatan pelayanan di tingkat pelayanan dasar. Tindakan ini dapat dilakukan oleh bidan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan tentang kekerasan terhadap perempuan dan selalu melatih diri mereka dalam mengidentifikasikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara baik dan membuat catatan penanganan dan penyelamatan yang dilakukan dan melibatkan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, contohnya PKK, arisan, dan pengajian yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu pelayanan di tingkat rujukan primer. Melatih bidan untuk mengenali dan menanggapi korban kekerasan terhadap perempuan secara memadai dan mengupayakan secara rencana penyelamatan diri dan pencatatan kasus, serta memasang poster dan template di ruang tunggu. Selanjutnya yaitu mengadakan pelayanan khusus dengan privasi yang tingkat tinggi untuk korban pemerkosaan. Bidan dapat membantu mengatasi masalah dan kekerasan terhadap perempuan. Sepertinya kekerasan yang terjadi pada KDRT. Banyak sekali korban-korban yang melanda pada perempuan, terutama bagi istri, yaitu terjadinya kekerasan secara fisik maupun seksual. Ada hal-hal dan upaya yang dapat dilakukan oleh bidan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu memperhatikan kerahasiaan klien, yaitu di mana kita harus menjaga privasi klien, di mana konsultasinya tanpa dihadiri oleh anggota keluarga yang lainnya. Yang kedua yaitu memberikan kepercayaan kepada klien, itu dengan mendengarkan dan memperhatikan serta merasakan apa yang dirasakan oleh klien tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan penjelasan kepada klien, yaitu berupa bahwa sesuatu kesalahan tersebut bukan kesalahan mutlak oleh klien tersebut. Bisa jadi oleh dengan pertengkaran dengan suami ataupun sikap lainnya. Yang keempat yaitu menghormati klien dalam mengambil keputusan, yaitu di mana klien pasti memikirkan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan dapat memberikan keputusannya terhadap dirinya sendiri. Yang kelima yaitu membantu klien untuk rencana penyelamatan diri, di mana kita akan memberikan konsultasi kepada klien bagaimana cara menyelamatkan dirinya dari kekerasan tersebut. Sepertinya KDRT kita dapat memberikan motivasi kepada klien supaya tidak terjadi hal yang perlu diperhatikan oleh bidan selanjutnya, yaitu membantu dan mengarahkan klien kepada pelayanan lanjutan, yaitu seperti memberikan konsultasi lanjutan berupa apabila itu masalah yang dihadapi klien itu terlalu sulit kita hadapi, maka kita akan menyarankan untuk klien melakukan rujukan kepada psikolog ataupun ke dokter lainnya. Yang ketujuh yaitu menghindari rasa takut untuk bertanya. Jadi kita sebagai seorang bidan tidak perlu merasa takut dalam bertanya kepada klien bagaimana situasi dan kondisinya saat itu. Kita sebagai bidan harus bisa berbicara agar si klien dapat mengungkapkan perasaannya kepada kita. Yang kedelapan yaitu menciptakan suasana yang mendukung, yaitu dengan memperhatikan lokasi dan tempat kita dalam melakukan konseling. Yang kesembilan yaitu mencurigai kekerasan yang terjadi. Biasanya kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan pada fisik maupun seksual. Dapat kita lihat pada lubang di sekitar area fisik dan bengkak-bengkak pada bagian fisik lainnya. Yang ke-10 yaitu memotivasi klien agar tidak melukai diri. Ini perlu dilakukan agar klien dapat
menjaga dirinya dan tidak terjerumus pada untuk melukai diri sendiri seperti bunuh diri, gantung diri maupun lompat dari jembatan. Strategi KIE yang dapat dilakukan oleh bidan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Menurut sasaran yang dituju yaitu, yang pertama ada kelompok dewasa. Memberikan penyuluhan terhadap jenis kekerasan dan akibat bagi keluarga dan masyarakat. Yang kedua, memberikan promosi tentang sikap mendukung atau tidak menyalahkan korban melalui berbagai media. Yang ketiga, mengupayakan agar memberikan materi KIE tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh bidan. Yang keempat, melakukan kampanye pencegahan penyalahgunaan obat dan alkohol. Yang kedua yaitu kelompok remaja. Memberikan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi remaja yang meliputi norma gender dan perilaku seksual yang membahayakan. Yang ketiga, kelompok anak-anak. Melakukan dukungan KIE melalui sekolah dan luar sekolah tentang keterampilan dalam menghadapi masalah sehari-hari. Selanjutnya, melakukan kampanye anti kekerasan dengan promosi tangan bukan untuk memukul. Bidan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang pertama, memahami masalah kekerasan perempuan dan ketidakberdayaan korban yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Yang kedua, dapat memberikan penyuluhan yang tepat dan meyakinkan perempuan bahwa berbagai bentuk penyalahgunaan atau kekerasan terhadap pasangan yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, dapat melakukan analisis atau bertanya kepada korban tentang kekerasan yang dialami dengan cara simpatik. Yang keempat, dapat memberikan rasa empati dan dukungan terhadap korban. Yang kelima, dapat memberikan pelayanan medis, konseling, visum yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, memberikan pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedelapan, dapat mengidentifikasikan korban kekerasan dan dapat menghubungkan mereka dengan pelayanan lainnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meninggalkan bekas traumatik yang begitu mendalam bagi korban kekerasan, sehingga menimbulkan dampak yang begitu besar bagi perkembangan kejiwaan dan fisik korban tersebut. Kekerasan seksual pada perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, serta mengancam keselamatan perempuan dan anak. Melihat dampak dari kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia memperlihatkan pola yang semakin meluas, sehingga penting bagi negara untuk terlibat dalam proses pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman. Penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila merupakan salah satu alternatif cara untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang marak terjadi di Indonesia sekarang ini. Dengan demikian, tenaga kesehatan, khususnya seorang bidan, berperan penting dalam pencegahan tindak kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak Indonesia dengan memberikan pertolongan sedini mungkin demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.